keyboard saja satu kali, lalu setelah itu kita ulang kembali dengan semua musik. Dengan perlahan, benarkah kita mau jadi seperti Yesus? Di tahun 2020 mengakhiri tahun ini, biarlah pujian ref dari lagu ini kau jadi seperti Yesus. Waktu kami nyanyikan lagu ini, terkadang kami tidak paham lebih dalam apa arti perkataan ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah mulai minggu ini, sepanjang bulan November, kami akan duduk di kaki Yesus, merenungkan dan siap untuk melakukan hidup seperti Yesus. Karena ini yang Tuhan mau. Kami ingat perkataan Yesus kepada Bapanya di surga. Apa yang Yesus buat selama hidupnya untuk mempermuliakan Bapanya di surga. Dan apa yang kami buat hari ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus buka hati kami, buka telinga kami. Roh Kudus berbicaralah bagi kami masing-masing. Angkat firman-Mu, buka setiap perkataan firman. Kami mengerti, kami akan melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, taruh perkataan Allah yang paling sederhana, taruh itu di bibir mulut hamba. Biarlah semua perkataan yang keluar adalah suara Tuhan. Kalau ada yang menurut kehendak hamba-Mu sendiri, Tuhan, batalkanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu senang bisa masuk bulan November? Kalau senang kasih senyum. Puji Tuhan. Tidak rasa 11 bulan kita ada dengan Tuhan 2020. Mengakhiri bulan ini karena bulan depan Natal Desember kita akan pakai tema dari pusat, sehingga mengakhiri 1 tahun ini. Izinkan saya untuk ambil 1 tema ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup seperti Yesus. Waktu kita lihat gambar ini, waktu Bapak Ibu tadi datang lalu lihat gambar di depan, pasti ada banyak hal yang kita pikirkan. Mari kita buka 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan bahas ini dalam 1 bulan. Ini ada 5 minggu, jadi cukup banyak kita bisa melihat hati Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sudah?
Kita akan bacakan ayat ini. Jadi saya rindu Bapak Ibu kalau pulang jangan buang buletin ini. Kalau bisa pulang gunting gambar yang ada di buletin paling terakhir, taruh di Alkitab atau tempel itu di dinding kita ke tempat tidur. Supaya sebelum tidur Bapak Ibu lihat di dinding, aku harus seperti Yesus. Bukan wajahku, tapi wajah Tuhan di dalam hidupku. Mari kita baca ayat 1 sampai 6, kita baca bersama-sama. Saya baca perikopnya. Kristus pengantara kita. Kita mulai. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata Dia kita ganti dengan Kristus. Kita ulang lagi ayat 6. Kata Dia kita ganti dengan Kristus. Kita mulai 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu, ini ayat-ayat luar biasa. Ya, hidup seperti Yesus. Kita sebagai orang Kristen, saya ada ambil satu kutipan di dalam salah satu khotbah dari seorang pendeta Yohanes. Dia ada tulis, lalu saya ambil sedikit cuplikannya di situ. Ya, sebelum saya baca cuplikan itu, saya mau awali dengan perkataan ini. Kita sebagai orang Kristen, kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Kita sungguh mengasihi Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, angkat tangan. Yang tidak mengasihi Tuhan, angkat tangan. Yang di luar ada yang tidak mengasihi Yesus Tuhan? Tidak ada toh? Semua sayang Tuhan, semua mengasihi Tuhan, semua mengagumi Tuhan. Tetapi kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, sebenarnya kita hanya mengasihi Dia dengan mulut kita, tetapi kita tidak mau menjadi seperti Dia. Saya ulang, kalau kita mau jujur, kita bilang seperti lagu tadi, ku mau seperti-Mu Yesus. Itu satu kata, ingin seperti Yesus. Tapi kalau kita jujur, kita sebenarnya tidak mau seperti Yesus. Kenapa? Ini ungkapan yang saya ambil dari pengkhotbah Bapak Yohanes itu. Dia bilang begini, semua orang Kristen menyukai, mengagumi kerendahan hatinya Yesus. Dia raja di atas segala raja. Dia ada dalam kemuliaan di surga. Bayangkan, Yesus anak Allah turun ke dunia. Dalam kerendahannya, Dia ambil baskom, Dia ambil kain lap, cuci kaki murid-muridnya, merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita agumi itu bukan? Kita senang, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang begitu memiliki hati yang rendah. Pertanyaannya, apakah kita mau serendah itu untuk orang lain? Bisakah kita merendahkan diri seperti Yesus untuk orang lain? Pernah Bapak Ibu cuci kaki orang? Saya ingat waktu kita ada di Pugima bersama dengan Bapak Pendeta Jonah.
Setelah saya bawa KKR, lalu beliau kasih tantangan. Setelah tantangan selesai, dia bilang siapa yang siap untuk betul-betul ikut Tuhan, hidup seperti Tuhan, seperti Yesus. Dia suruh mereka duduk semua, lalu dia bilang panitia bawa baskom ke sini. Itu habis acara, kami hari itu sudah malam kita habis kegiatan apa itu yang mereka bilang dari satu tempat mandi di lumpur. Kemudian itu hari itu kita kotor sekali karena mereka habis acara apa dia punya nama outdoor di luar. Jadi saya bayangkan waktu kita setelah itu masuk untuk mengakhiri semua kegiatan, semua duduk, beliau ambil baskom itu. Dia minta beberapa orang maju ke depan, lalu dia cuci kaki mereka. Waktu dia mau ambil kaki itu semua anak pemuda menangis. Mereka bilang, Bapak bukan Bapak yang harus cuci kaki kami. Kami yang harus cuci Bapak punya kaki. Terus Bapak Jonah bilang, tidak. Kalau kamu tidak ada hari ini, saya juga tidak ada hari ini. Seperti Yesus mencuci kaki muridnya, saya harus cuci kaki kalian. Supaya waktu kamu dengan kaki itu jalan, kamu tahu ada tangan seorang hamba Tuhan yang pernah cuci kaki kamu. Dan kamu akan takut untuk ke tempat-tempat yang tidak memuliakan Tuhan. Karena ada kaki Yesus, tangan Yesus ada di bawah kaki kamu. Bisakah kita serendah itu? Kutipan yang kedua hamba Tuhan ini berkata begini. Betapa banyak orang Kristen sangat mengagumi Tuhannya. Mereka sangat melihat kemuliaan Tuhannya, Yesus. Karena Yesus mengasihi orang-orang yang buruk dipandang masyarakat. Yesus makan dan tinggal dengan orang-orang miskin. Yesus ada di antara orang-orang sakit. Yesus ada di antara pemungut cukai. Bahkan Yesus ada bersama dengan seorang pelacur. Yesus tinggalkan semua haknya, menghabiskan hidupnya untuk melayani. Kita kagum karena Yesus tinggalkan kemuliaannya, datang untuk melayani saya, melayani saudara. Tapi pertanyaannya hari ini, kita hanya ingin dilayani. Kita tidak mau melayani, kita mau kita yang dilayani. Kita tidak mau memberi, kita mau kita yang diberi. Kita tidak mau mengasihi, kita mau kita yang dikasihi. Kita mengagumi Yesus yang memberikan segalanya, tapi kita sendiri tidak mau memberikan segalanya untuk orang lain. Kutipan dia katakan begini, kita sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan dia berkorban mati di atas kayu salib. Yesus siap untuk bahunya dipukul 39 kali. Dia dicambuk, keluar darah. Sebentar kita lihat foto. Dan waktu kita lihat film Yesus of Nazareth, kita lihat Yesus dalam penderitaan di kayu salib, kita menangis. Waktu lihat Yesus diludah, waktu kita lihat Yesus dipukul, Yesus ditendang, Yesus pikul kayu salib, jatuh, bangun, jatuh lagi. Hati kita sedih. Dan kita bangga kita punya Yesus seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita siap berkorban untuk orang lain? Orang ludah kita saja kita tersinggung, bukan? Harga diri kita dihancurkan hanya dengan orang ludah kita. Orang bicara kita di belakang, hati kita hancur, kita mau balas. Orang ambil kita punya barang, kita akan cari untuk ganti rugi. Orang rendahkan kita, jatuhkan kita, kita mundur. Orang berbicara sedikit saja tersinggung, kita mulai marah. Kita mengagumi kita punya Tuhan karena Dia Tuhan yang memberikan segalanya sampai nyawa. Lihat hidupnya, Dia punya semua sudah selesai. Sampai lihat puncak, Bapak Ibu bisa bayangkan, saya selalu waktu renungkan ini saya menangis. Di malam saya duduk di sini sendiri sore, lalu mulai
nyanyi penyembahan. Lihat Yesus sampai di kayu salib, Yesus bilang apa? Eli, Eli lama sabachthani. Ya Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Yesus merasa sepertinya Bapaknya tinggalkan dia. Itu hatinya sesak. Dia rasa susah. Dia rasa begitu menderita. Padahal dia anak Allah. Kita bangga toh punya Yesus seperti itu. Tapi pertanyaannya, bisakah engkau mengorbankan dirimu untuk orang lain? Kutipan yang keempat, dia katakan begini. Dengan pikiran kita, komitmen kita berkata, Yesus Tuhan, Dia Juru Selamat buat saya dan saudara. Karena Yesus kita pasti akan ke surga. Dia tokoh yang harus kita contohi. Dia teladan kita. Tetapi pertanyaannya, dia hanya sekedar teladan saja. Banyak orang Kristen tidak mau hidup seperti Yesus. Kita kagum atas kebaikan Tuhan, tetapi kita tidak mau hidup seperti Tuhan. Jujur, benar ini kata-kata ini. Kita kagum dengan Yesus, kita bangga punya Yesus, tapi kita tidak mau hidup seperti Yesus. Lihat ayat yang ke-6, kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini bukan satu pilihan. Barang siapa mengatakan dia punya Yesus, barang siapa bilang dia orang Kristen, artinya pengikut Kristus, itu berarti wajib. Wajib itu berarti apa? Saya tidak dengar. Ulang. Wajib itu apa? Kurang keras. Wajib itu apa? Harus. Barang siapa yang bilang dia punya Yesus, Yesus sebagai juru selamatnya, Yesus Tuhannya, saya mau bilang seperti Yohanes katakan, kamu harus hidup seperti Yesus. Itu bukan pilihan. Saya kasih contoh. Ini ada warna biru, hijau, ungu, merah, putih, kuning. Saya suka merah, saya pilih merah. Yang suka hijau, pilih warna hijau. Yang suka ungu, pilih warna ungu. Yang suka kuning, pilih kuning. Saya mau kasih perpuluhan saja, persembahan khusus tidak usah. Saya mau ke gereja saja, kebaktian keluarga tidak usah. Saya mau baca Alkitab sendiri, saya tidak mau rame-rame dengan orang lain. Saya mau terserah saya, kamu jangan atur saya. Itu bukan pilihan. Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi Yesus, kamu harus hidup seperti Yesus. Kalau saya mengagumi cara hidup Yesus, saya harus hidup seperti cara hidupnya Yesus. Tidak bisa kadang-kadang. Nanti dulu sedikit-sedikit saja saya seperti Yesus, tidak. Harus persis seperti Yesus. Saya mau kasih contoh, mari Bapak Tony tolong bawa kaca. Ini sampai sama dengan digambar. Saya hanya mau pakai alat peraga saja. Pakai kata kasih sini. Kasih ini. Kalau kaca ini lihat ke Bapak Ibu lihat kaca, siapa yang ada dalam kaca? Bapak Ibu yang ada dalam, toh? Lihat, sudah ganteng, cantik, bersih, semua bagus akhir. Waktu kita lihat kaca ini untuk apa? Untuk perbaiki diri, betul? Apa kalau pakai lipstik, tiba-tiba lipstik naik sampai sini, oh tidak. Jadi lihat kaca supaya pas di bibir. Ibu-ibu yang suka garis alis harus tidak bisa asal mau tes, tidak usah pakai kaca. Tidak bisa. Nanti satu naik di sini, satu naik turun di sini. Tidak bisa, harus pakai kaca supaya sama rata. Waktu sudah hapus, ini agak naik sedikit, agak ke bawah sedikit supaya sama. Betul? Yang laki-laki juga lihat kaca untuk apa? Aduh, ini brewok sebanjang ini. Tidak apa-apa. Toh? Lihat, apa sih? Lihat semua. Bapak Ibu yang Tuhan mau. Waktu kita lihat cermin,
tidak lihat saya di situ. Seharusnya saya lihat apa? Yesus. Coba Bapak Ibu renungkan dari Januari sampai November. Lihat di cermin kehidupan. Apakah mata saya sudah seperti mata Yesus? Waktu dia lihat orang lapar, dia langsung bertindak. Waktu dia lihat orang yang lemah, dia langsung bertindak. Waktu dia lihat orang susah, dia buat sesuatu. Waktu dia lihat orang seperti apa? Matanya. Bahkan lihat waktu Yesus naik di bukit Yudea. Yesus lihat Yerusalem hancur karena dosa. Dikatakan oleh Matius, maka menangislah Yesus. Apakah mulut kita sudah seperti mulutnya Yesus? Kata-kata kita seperti apa? Apakah tangan kita seperti tangan Yesus? Kaki kita seperti kakinya Yesus? Hati kita seperti hatinya Yesus? Amin. Ya, terima kasih kakak kembali. Coba Bapak Ibu lihat 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama 1 Yohanes 1 ayat 5. Ini sangat dalam. Kalau sudah mari baca. 1 Yohanes 1 ayat 5, 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, Tuhan itu ada dalam terang. Kalau saya hidup dalam gelap, sesungguhnya engkau tidak mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, mau cek 11 bulan ini dalam grafik. Saya mengasihi Tuhan sudah setinggi mana? Saya mengasihi Yesus sudah sampai sejauh mana? Caranya untuk melihat grafik itu. Dia tidak ada dalam kegelapan. Dia Allah ada dalam terang. Kalau engkau masih tinggal di dalam kegelapan, engkau berdusta, engkau menipu bahwa engkau sedang melakukan kebenaran. Tidak, engkau sedang tidak melakukan kebenaran. Kekristenan bukan hanya percaya, tetapi kekristenan itu harus sama seperti Yesus. Setelah kita percaya Yesus, kita harus bertumbuh seperti Yesus. Hari ini kita akan lihat satu hal saja. Nanti saya akan lanjut di minggu ketiga, minggu besok kakak Tony, minggu keempat Bapak Masep, dan minggu kelima tukar mimbar ya. Jadi saya ambil satu topik saja. Apa yang kita harus lakukan supaya saya bisa seperti Yesus? Nanti minggu ketiga poin yang kedua. Poin yang pertama, apa yang saya harus buat supaya saya bisa seperti Yesus Tuhan saya? Lihat ayatnya yang ke-1 dari pasal 2 ini. 1 Yohanes 2 ayat 1. Saya minta satu bapak atau satu laki-laki bisa bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Bagian A-nya saja sampai di koma yang ketiga. Silakan. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Oke, sampai di situ. Nanti selanjutnya sebentar. Hai anak-anakku, semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Bagaimana saya bisa hidup seperti Yesus? Hal yang pertama, turutilah perintahnya. Turutilah, taat kepada perintah Tuhan. Waktu kita taat perintah Tuhan, di sini dikatakan kamu mengasihi Tuhan. Ayat yang 1 bilang, anak-anakku dengar ini baik, tuliskan kepada kamu, jangan buat dosa.
salah satu perintah Tuhan, jangan buat dosa. Walaupun kalau kita lihat di ayat-ayat ini, saya lanjut tadi Bapak Tabuni sudah baca. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita rindu untuk tidak buat dosa. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk hidup benar, tapi toh kita jatuh juga. Firman Tuhan berkata apa? Jangan diamkan dosa itu. Berdamailah dengan Tuhan. Mengaku kesalahanmu, akui kelemahanmu. Setelah itu apa? Tuhan ampuni dosamu. Cukup sampai di situ? Tidak. Selanjutnya, jangan buat dosa lagi. Jadi saya mau bilang satu kata sederhana ini. Kalau engkau bilang engkau hidup seperti Yesus, engkau mengasihi Tuhan, tapi engkau masih jatuh bangun terus dalam dosa, jujur, engkau sebenarnya tidak mengasihi Tuhan. Engkau menipu dirimu sendiri. Lihat ayat yang bilang, ayat apa yang katakan itu. Lihat ayat 4. Satu ibu coba baca ayat yang keempat. Satu perempuan silakan. Ayat 4. Ini keras sekali dari Paulus toh. Yohanes bilang apa? Barang siapa berkata aku mengenal dia, dengan kata lain dia bilang begini, aku mengasihi Yesus, aku Kristen pengikut Tuhan. Paulus katakan, Yohanes bilang selanjutnya, tetapi kalau dia tidak menuruti perintah Tuhan, ia adalah seorang pendusta. Coba lihat di kitab Wahyu, nanti pulang baca Wahyu 20 dan 21. Orang yang akan ada di api kekekalan di neraka ada 7 macam jenis orang. Dan salah satu jenis 7 orang itu, orang yang suka berdusta, penipu, pembohong. Itu yang saya bilang buat pemuda kemarin di BSD, itu orang fasik. Orang yang sudah tahu kebenaran, tapi pura-pura tidak tahu. Ia adalah seorang pendusta. Dan di dalam hatinya tidak ada kebenaran. Kita tidak pakai ayat ini untuk mau menghakimi orang lain, tapi pakai ayat ini untuk lihat dirimu dengan Tuhan. Standar engkau sudah seperti Yesus sampai seperti apa? Kalau masih jatuh bangun dalam dosa yang sama, tidak ada perubahan 1 tahun ini. Dari Januari engkau mencuri, April masih mencuri, Juni masih mencuri, Agustus masih juga mencuri. Engkau tidak mengasihi Tuhan. Karena kalau engkau mengasihi Tuhan, ada kebenaran di hatimu. Maka saya pakai kata-kata ini, dengan ini baik. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang kuat untuk tunduk dan taat kepada firman Allah sebagai tolak ukur dari setiap tindakan kita. Firman Tuhan ini sebagai tolak ukur apakah saya benar hidup seperti Yesus. Apakah benar saya mengasihi Tuhan? Ini tolak ukurnya. Jangan berhenti di pengakuan saja, tapi kau harus sampai di praktek kehidupan. Makanya saya senang dengan kata-kata yang Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang begini, orang yang mengasihi aku ialah orang yang melakukan kehendakku. Saya ulang, Yesus sendiri bilang, orang yang sayang saya, orang yang mengasihi saya, orang yang mau ikut saya adalah orang yang seperti apa? Melakukan firman, hidup seperti Yesus. Mari lihat dirimu sendiri dengan Tuhan. Sepanjang 11 bulan, apakah saya hidup seperti Yesus?
Seperti kata-kata yang saya bilang tadi pengkhotbah Bapak Yohanes tadi, engkau mengagumi betapa Tuhan merendahkan dirinya. Bisakah engkau merendahkan dirimu untuk orang lain? Engkau mengagumi bahwa dia sampai mati di kayu salib. Bisakah engkau menyerahkan dirimu untuk orang lain? Engkau mengagumi karena dia Tuhan. Dia hidupnya untuk melayani. Apakah engkau bisa juga melayani orang lain? Amin. Hiduplah seperti Yesus. Dan satu hal yang pertama, engkau bisa hidup seperti Yesus. Turuti perintah Tuhan. Berubah. Januari, Februari, Maret. Kalau masih ada dosa yang sama, engkau buat sampai bulan November, engkau tidak mengasihi Tuhan. Karena kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, ayat tadi bilang apa? Kalau benar kebenaran itu ada di hatimu, engkau akan berkomitmen. Saya tidak akan jatuh di lubang yang sama. Bapak Ibu, kita biasa bawa mobil atau bawa motor, kita hafal jalan. Kalau jalan itu ada lubang, kita sudah tahu. Kita kena masuk di dalam, boom. Oh iya. Besok kita lewat, masuk lagi. Oh, tidak. Kemarin saya masuk di lubang itu, sekarang saya harus ke kanan sedikit. Besoknya lagi saya harus ke kiri sedikit. Tidak boleh jatuh di sana. Itu yang Tuhan mau. Kalau engkau bilang engkau mau mengasihi Yesus, harus menjadi sama seperti Yesus. Ambil komitmen. Ada lagu yang bilang, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Aku berubah, harus ada perubahan. Dan tolak ukurnya, lihat firman Tuhan. Seperti apa Yesus, seperti itulah saya. Sekalipun tadi ayat bilang 2 dan 3 pasti akan jatuh, tapi ingat, kembali kepada Tuhan, berdamai lagi dengan Tuhan. Tuhan akan tolong selanjutnya, engkau akan hidup baik untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Minggu ketiga saya akan khotbah tentang yang kedua, hidup seperti Yesus. Hidup seperti apa? Itulah hidup segambar dan serupa dengan Tuhan. Mari kita tutup mata, minta tim musik singers bisa maju ke depan. Jangan cuma mengagumi Yesus Tuhan dengan berkata dia baik, Yesus luar biasa, Yesus hidup, dia Tuhan yang hebat. Tapi engkau tidak mau hidup seperti Yesus. Ayat 4 bilang engkau pendusta, engkau hanya penipu, engkau berbohong. Kalau benar engkau mengasihi Tuhan, taati firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Apa yang Yesus pernah buat, buat itu. Kita nyanyikan ref dari pujian tadi. Ku mau sepertimu Yesus. Masing-masing tutup mata. Anggaplah ada cermin besar di depanmu seperti gambar ini. Di dalam cermin itu engkau melihat Yesus Tuhanmu. Engkau kagumi dia. Dia hebat, dia juru selamat, dia Tuhan. Tapi Yesus mau sempurna
dosa lagi. Bertobat, berubah. Kalau engkau bilang engkau mengasihi Tuhan, tapi engkau terus jatuh, terus berbuat dosa. Ayat 4 bilang, engkau pembohong, engkau pendusta. Kebenaran itu ada di hatimu, tapi engkau melakukan yang lain. Engkau tidak mengasihi Tuhan. Sebenarnya engkau tidak sayang Tuhan. Engkau hanya mengagumi Dia, tapi engkau tidak siap hidup seperti Yesus. Kalau ada satu orang siang ini, mungkin engkau berkata, saya Tuhan, saya pengikut Kristus, saya orang Kristen, saya mengagumi kemuliaan Allah, kerendahan hati Tuhan, pelayanan Yesus selama Yesus ada di bumi, sampai berkorban di atas kayu salib. Tapi saya tidak bisa seperti Yesus. Saya tidak mampu seperti Yesus. Saya mau katakan, kedaginganmu menang, kebenaran dikalahkan. Tapi hari ini coba bangkit. Saya mengasihi Tuhan. Saya akan mengakui dosa saya. Saya akan bertobat. Saya akan berubah sungguh-sungguh. Dan disitulah baru engkau akan lihat seberapa besar engkau mengasihi Yesus Tuhan. Engkau bisa lihat tolak ukur itu. Seberapa besar saya sayang Tuhan, saya mengasihi Yesus. Tolak ukurnya, seberapa besar engkau sudah tinggalkan dosa dan hidup menurut firman Tuhan. Kalau ada satu orang yang berkata, saya sudah berdosa, saya pembohong, kebenaran itu ada, tetapi bukti hari-hari, praktek hidup hari-hari, saya jauh dari Yesus, sangat berbeda dengan Yesus. Dan engkau mau berkata, Tuhan, ampuni saya. Ayat yang ketiga berkata, perdamaikan dirimu dengan Tuhan. Adakan pendamaian dengan Tuhan Allah, maka Dia akan mengampuni. Di dalam namanya, darah Tuhan Yesus akan menguduskan engkau kembali. Roh Kudus akan memampukan engkau ambil komitmen hari ini. Saya tidak akan jatuh dalam dosa yang sama, karena saya mengasihi Tuhan. Saya mau seperti Yesus. Kalau ada 1, 2, 3 orang yang mengambil komitmen itu pagi ini, izinkan saya khusus berdoa buat saudara. Semua kita tutup mata. Tidak usah lihat teman kiri, teman kanan, teman depan, teman belakang. Masing-masing orang melihat dirinya sendiri dengan Tuhan. Kalau ada taruh tangan di dada, izinkan saya sendiri yang buka mata untuk melihat. Sehingga waktu saya tumpangkan tangan, sekalipun saya dari atas ini, biar tangan ini bisa mengarah ke saudara. Beberapa yang mengangkat taruh tangan di dada, dan kiranya anugerah Tuhan sampai kepada hidupmu. Silakan, kalau ada taruh tangan di dada. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Anak-anak muda, tidak usah malu. Ambil keputusan hari ini, karena engkau tidak tahu besok seperti apa. Komitmenmu hari ini menentukan hidupmu ke depan. Tuhan Yesus, beberapa jemaat, hampir 20 lebih yang menaruh tangan di dada mereka, sebagai tanda kami sudah pendusta, kami pembohong, kami penipu, dan kami akui itu Tuhan. Kami tidak mau membuat diri kami sepertinya
Hari ini di dalam rumah Tuhan, silakan Tuhan perbaharui kami kembali. Karena kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Ampuni kami Tuhan. Pendamaian terjadi. Kami diperdamaikan kembali dengan Allah. Pengakuan kami dihormati oleh Tuhan. Dan Engkau mengampuni kami. Dan kami akan berkomitmen mulai hari ini. Kami akan berubah. Saya akan berubah. Saya mau hidup seperti Yesus hidup. Kami akan belajar itu sepanjang bulan November. Teguhkan setiap kami Tuhan. Setiap kami melihat cermin, kami tidak hanya melihat fisik kami, tapi kami akan melihat apakah saya sudah seperti Yesus, Tuhan, Juru Selamat, kekasih hati. Dia segalanya buat saya. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu pemuda bisa turunkan tangan. Hamba berdoa bagi semua jemaat Exodus. Sepanjang bulan November, Allah Roh Kudus terus berbicara. Setiap kami melihat cermin, setiap kami buka Alkitab, setiap kami berdoa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus terus berbicara sampai tidak ada satupun dari jemaat Exodus yang tidak akan ambil komitmen untuk berubah. Semua kami akan berkata, kami mau seperti Yesus, taat perintah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali.